Join the chorus as melody for energy and tourism for sustainable development. Depths of magma, top of volcano, unlock mysteries, passion and love show. Join the chorus as melody for energy and tourism for sustainable development. Across cultures we go, lands to learn, harmony of discovery, hearts always you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome back to all respectable participants and audience of the 5th Geotourism Festival and International Conference with the theme Volcano as a world-class sustainable tourism destination. And we would like to say thanks to everyone for taking time to attend this today's final session. So, ladies and gentlemen, first let me introduce myself. I am Lina Zulhairnisa as your host today. Ladies and gentlemen, for your information, this event is sponsored by Bank NTB Syariah, Jasara Harja, Array Outdoor and Zuton. Ladies and gentlemen, our first topic today is local government policy in UGGP area in the context of geopark development to support sustainable geotourism. And before we begin, I would like to introduce our moderator who will lead this session, Miss Anna Rohma Septiana. Anna Rohma Septiana is a freshwater ecosystem researcher, obtained a Bachelor of Science Biology at the Indonesian University of Education and a Master of Science in the Environmental Biology Study Program at the Bandung Institute of Technology. After doing fish research and traveling around Indonesia, now Anna finally stay in dock in Papua Island. Anna decided to go on a special adventure in Raja Ampat, which at that time had the status of National Geopark. Since being asked by the regional government of Raja Ampat Regency to present one of his stories at the Asia Pacific Geopark Network Symposium at Lombok in 2019. Then he was fully involved in the development of Raja Ampat Geopark and accompanied it until succeed in becoming a UNESCO Global Geopark. Now, Anna also worked as sustainable tourism expert staff for Southwest Papua Province and advisor for PT Gag Nikkel's Community Development and Empowerment Program, and served fully as ecologist expert for Raja Ampat UNESCO Global Geopark. Okay, without further ado, please welcome our moderator, Miss Anna Rohma Septiana. Join the chorus as melody for energy and tourism for sustainable development. Oke, cek. Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, before I open the event today, but I would like to please my panelists before to come with me here.
First of all, Mr. Iyo Sumantri, Vice Regent of Sukabumi, Mr. Syahban Samana, Vice Regent of Pakajene Kepulauan, Mr. Bahrun Munawir, Head of Bapeda Kebumen, and Mr. Muhammad Yanwar Bramuda, Asisten Pemerintahan Kesra Banyuwangi. Please welcome here with me. Maybe before we play the video first, right? Seperti yang kita ketahui bersama, pengembangan geopark di Indonesia pada saat ini sudah berlangsung selama 16 tahun. Sejak pertama kali inisiasi 3 geopark pertama di Indonesia pada tahun 2008, yaitu Geopark Batur, Pacitan, dan Rinjani. Saat ini sudah ada 24 geopark yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya ada 10 yang berstatus Geopark Global UNESCO, 10 geopark nasional, dan 4 calon geopark nasional. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah geopark global UNESCO terbanyak keempat setelah Tiongkok, Spanyol, dan Jepang. Tentu, ini sesuatu yang membanggakan kita semua bahwa potensi kekayaan sumber daya alam kita memiliki signifikansi nilai internasional oleh dunia internasional. Khususnya dalam hal ini, UNESCO dan Global Geopark Network yang telah mengembangkan geopark selama 20 tahun terakhir ini. Namun demikian, setelah 12 tahun sejak ditetapkan Batur sebagai Geopark Global UNESCO pertama di Indonesia, cukup banyak pertanyaan dari para penggiat geopark dan masyarakat di dalam kawasan geopark di Indonesia. Seberapa besar manfaatnya status geopark ini terhadap pengembangan kawasan, terutama dalam pencapaian 11 dari 17 pembangunan berkelanjutan yang selalu didengung-dengungkan oleh UNESCO, mulai dari tujuan konservasi, edukasi, hingga pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pertanyaan lainnya adalah bagaimana kemudian kebijakan pemerintah daerah mendorong inisiatif geopark ini untuk mendukung geowisata yang berkelanjutan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and welcome the leaders panel talk show at the 5th Geotourism Festival International Conference in 2024. And in this talk show, I will be guiding you in Bahasa Indonesia actually. So for those who you would like to listen in English version, please use your translation devices. Baik, Assalamualaikum lagi sekali lagi. Perkenalkan, saya Ana Roma Septiana yang akan memandu diskusi kita pada pagi hari ini tentang kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan geopark untuk mendukung geowisata berkelanjutan. Seperti yang kita ketahui ya sebelumnya bahwa pengembangan geopark saat ini telah berlangsung selama 16 tahun, cukup lama ya. Sejak pertama kali diinisiasi 3 geopark, pertama di Indonesia di tahun 2008 yaitu Geopark Batur, kemudian Geopark Pacitan dan Geopark Rinjani. Dan saat ini sudah ada 24 geopark yang tersebar di seluruh Indonesia. Di antaranya ada 10 geopark yang berstatus UNESCO Global Geopark, kemudian ada 10 geopark nasional dan ada 4 calon geopark nasional. Yang kemudian hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah geopark yang terbanyak di dunia setelah Tiongkok, Spanyol, dan Jepang. Hal tersebut membanggakan ya, tapi tentu saja juga menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu, karena
setelah 12 tahun sejak ditetapkan Batur sebagai UNESCO Global Geopark pertama yang ada di Indonesia, sepertinya cukup banyak pertanyaan dari banyak penggiat geopark dan masyarakat secara umum di dalam kawasan Indonesia, kayak seberapa besar manfaat status geopark ini terhadap pengembangan kawasan, terutama dalam pencapaian 11 dari 17 SDGs yang selalu didengung-dengungkan oleh UNESCO, mulai dari tujuan konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi lokal dan berkelanjutan. Kemudian pertanyaan yang lain juga tentang bagaimana kemudian kebijakan pemerintah daerah mendukung atau mendorong inisiatif geopark ini untuk mendukung geowisata berkelanjutan. Nah, telah hadir bersama kita di sini di main stage-nya GeoFest 2024 ini adalah Bapak Yos Sumantri sebagai Wakil Bupati dari Sukabumi, sekaligus Kepala dari Badan Pengelola Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, itu Pak, iya. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Yanuar Bramuda, Pak Bram, asisten Bupati dari Banyuwangi untuk pemerintahan dan Kesra Banyuwangi. Kemudian telah hadir juga bersama kita Bapak Syahban Samana, Wakil Bupati Pakajene Kepulauan dari Maros Pangkep UNESCO Global Geopark. Lalu kemudian ada juga dari Bapak Yanuar Bramuda, salah Pak, maaf, Bapak Bahrun Munawir, Bapak minta maaf ya Pak, grogi. Bapak Bahrun Munawir, Kepala Bapeda Kebumen ya. Baik, Assalamualaikum Bapak-Bapak semua, sekali lagi minta maaf Pak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah yang sibuk sekali bisa hadir di Lombok pada hari ini untuk hadir di dalam diskusi ini. Saya pribadi merasa sangat bangga gitu ya untuk bisa ada di tengah-tengah Bapak dan memimpin percakapan hari ini. Saya dari Raja Ampat Pak. Jadi kita dari ujung ke ujung gitu ya, kita mau cerita hari ini tentang bagaimana pengelolaan geopark di dalam kawasannya dari sudut pandang pemerintah gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, karena saya kebetulan Pak dari Raja Ampat kemarin nebeng Pak dari sama teman-teman Banyuwangi Pak. Jadi pertanyaan pertama buat Bapak dulu. Gini Pak, di sini nih pertanyaannya ya. Kabupaten Banyuwangi kan merupakan bagian dari Ijen UNESCO Global Geopark bersama dengan Bondowoso, ya, yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur dan ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark di tahun 2023 yang waktu itu kita ketemu sama Pak Yusdi juga di Maroko ya Pak ya tahun lalu. Kira-kira minta diceritain dong Pak, gimana sih sekilas tentang gimana perjalanan Ijen sampai akhirnya ditetapkan menjadi UNESCO Global Geopark? Ya tentu langsung ya, jadi tentu memang ini membanggakan buka kita semua. Di tahun 2018 ini kita mulai masuk ke jajaran Geopark Nasional. Namanya saat itu bukan Ijen Geopark Pak, tapi Geopark Banyuwangi. Nah diinisiasi oleh teman-teman Ikawangi Bandung ya, teman-teman ITB yang langsung mensupervisi ke Banyuwangi dan dibantu saat itu menterinya adalah Pak Arif Yaya ya, kebetulan orang Banyuwangi juga Pak, mensupport luar biasa dan kami ditetapkan menjadi Geopark Nasional dengan nama Banyuwangi Geopark saat itu. Maka 2 tahun berjalan kami kerja keras ya dengan teman-teman dibantu Mas Batil dan kawan-kawan ini bahu-membahu sosialisasi, menentukan G-site, menetapkan pemberdayaan masyarakat, membentuk Pokdarwis, menyiapkan SDM sampai ke seluruh sekolah dan stakeholder. Tepat 2020 kami diusulkan untuk masuk ke UGG Global Geopark ya, UNESCO Global Geopark. Namun demikian persis pada saat proposal ini kami tawarkan ke UJJ, maka pandemi itu hadir. Jadi saat itu berhenti, tapi kami nggak patah arang saat pandemi pun teman-teman ini bekerja Pak, justru memantapkan proposal yang kami siapkan itu. Nah alhamdulillah di tahun 2022 asesor datang, tetapi dengan proposal tambahan yaitu delineasinya itu masuk ke dalam 2 kabupaten yaitu Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Lalu brandingnya berubah dari Geopark Banyuwangi merubah menjadi Ijen Geopark. Kenapa? Karena kawasan kaldera Ijen itu membentang dari kawasan Banyuwangi sampai ke Bondowoso. Bahkan ini nanti sedang kita kuatkan juga pengembangan delineasi ke Situbondo dan Jember. Sehingga dengan demikian harapannya
keberadaan Ijen Geopark itu berdampak kepada kabupaten-kabupaten di sekitar deliniasinya Ijen Geopark. Nah alhamdulillah di tahun 2002 asesor turun menilai kami kurang lebih 1 minggu dan tepatnya di 2023 Geopark Ijen dikeluarkanlah nilai dengan jumlah total 872 dari 1000 dan untuk yang sekarang ini masih yang tertinggi di Indonesia, tepuk tangan Bapak tadi sekali ya. Tepuk tangan. Ini berkat kerja keras yang luar biasa 872. Lalu sertifikatnya diberikan di Maroko juga bertepatan dengan gempa bumi Maroko. Nah, ini tepatnya 6,8 skala Richter ya. Sami dengan Pak Badil itu tunggang langgang itu. Tetapi itulah baru kami tahu bahwa orang Asia itu paling berani, Pak. Kenapa? Karena pada saat gempa 6,8 skala Richter, semua yang teman-teman asing sudah keluar, kami orang Indonesia masih tetap di hotel. Nggak keluar karena nggak dengar. Beratnya apa gempa 6,8 tuh nggak dengar. Kita keluar, loh kok sepi ya. Tahu-tahu di luar, loh sudah keluar semua. Berarti orang Asia, orang Indonesia ini tahan terhadap gempa bumi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, itulah cerita bagaimana perjalanan Geopark Ijen menuju ke UJJ Global Geopark. Kira-kira. Siap, terima kasih Bapak. Menarik sekali setelah dengar ternyata diinisiasi oleh ibaratnya putra daerah Banyuwangi yang dari Bandung ya Pak ya. Keren, pantesan nih anak mudanya juga banyak banget nih Ijen yang gerak, keren. Nah, kalau misalnya kita udah lihat nih, emang dari anak mudanya juga sudah bergerak. Sekarang kita berangkat ke dukungan pemerintah Banyuwangi Pak. Dari kebijakan-kebijakan yang diambil dari pemerintah Banyuwangi dalam pengembangan geopark sejak Ibu memimpin di 2021 itu gimana ceritanya Ya, Pak? jadi kami langsung ya teman-teman Bapeda sebagai inisiator ini langsung menganggarkan di dalam APBD untuk pengembangan itu. Masif sekali, hampir sekolah-sekolah kita adakan sosialisasi. Bahkan kita punya Ijen Geopark Corner di tiap-tiap sekolah. Mulai tingkatan SD, SMP, bahkan sampai ada modul pembelajaran sampai ke tingkat sekolah. Ya, ada modul pembelajaran Ijen Geopark itu masuk ke sekolah-sekolah. Setiap sekolah branding logo Ijen Geopark itu tidak hanya sekedar logo, tetapi hampir semua SKPD, sekolah, pemerintah, BUMN itu memasang logo itu menjadi satu kekuatan branding baru bagi Banyuwangi. Karena kita percaya dengan branding dan media promosi yang luar biasa, sekarang dampaknya di Banyuwangi setelah penetapan Ijen Geopark banyak sekali bule-bule atau wisatawan asing yang jalan lalu lalang di kota-kota yang dulunya mereka tidak tahu, tapi dengan keberadaan Ijen Geopark dan kita masuk UJJ, masuk jaringan, maka bule-bule itu banyak sekali sekarang yang menginap di homestay yang memang itu menjadi kebijakan kita dalam rangka membagi kue pariwisata kita. Karena di Banyuwangi pemerintah Kabupaten Banyuwangi membatasi jumlah hotel, hanya boleh bintang 3 ke atas. Maka pada saat peak season, kado oleh-olehnya wisatawan itu tidak hanya jatuh ke hotel, tetapi mereka lari juga ke homestay. Dan itu yang kita harapkan bahwa keberadaan Ijen Geopark, kebijakan pemerintah daerah, promosi yang masif, itu bisa mendapatkan kue pariwisata ekonomi sampai ke level bawah. Yang kita harapkan begitu kira-kira. Yang kedua Mbak, tidak hanya sekedar APBD, tetapi kami juga melakukan kegiatan-kegiatan penguatan, pelatihan-pelatihan, pembentukan Pok Darwis, bahkan teman-teman juga sedang menyiapkan model-model konsep pembentukan masyarakat untuk menguatkan konservasi berkelanjutan ya, terus termasuk pengelolaan sampah mandiri yang ini semuanya dikolaborasikan dengan konsep pembangunan. Sampah ini sekarang sedang digarap oleh teman-teman untuk digabung dengan semen lalu dari batako, dari paving, dari macam-macam sehingga sampah nanti akan bisa diproduksi dan dibeli oleh rekanan-rekanan yang notabene bersumber dari uang APBD. Maka CV akan kita wajibkan untuk belanja produk-produk geoproduk yang dihasilkan oleh teman-teman Geopark dari sampah-sampah tadi itu menjadi bahan yang bisa dibeli dan digunakan berkesinambungan untuk pembangunan di kehidupan manusia ke depan. Jadi itu kira-kira. Sekali lagi minta tepuk tangan kepada pemerintah Banyuwangi, mungkin bisa jadi catatannya diawali dari branding, ditempel itu semua ya Pak. Jadi orang ke Banyuwangi harus tahu logo Ijen Geopark dulu ya Pak ya. Habis itu supaya kuenya terbagi dulu, baru produknya juga diperkuat gitu ya Pak ya. Mantap sekali. Sekarang dari Banyuwangi kita bergeser sedikit ke Kebumen, ke Pak Bahrun habis ini Pak. Pak Bahrun yang sekarang Kebumen ini lagi sama-sama meratus tengah menjadi aspiring UNESCO Global Geopark ya Pak ya. Bersiap-siap untuk di bulan yang sama yaitu bulan Juli ini akan kedatangan asesor dari Jerman dan Tiongkok.
Kira-kira persiapannya gimana nih Pak sejauh ini? Apa yang sudah dilakukan oleh Geopark Kebumen dari tahun 2018 lalu Pak? Mulai dari nasional sampai sekarang. Ya, makasih Mbak Septi. Tentunya betul sekali, insya Allah mohon doa restunya juga di bulan ini nanti di minggu ketiga kita akan menerima asesmen dari UNESCO Global Geopark. Betul sekali terinformasi asesornya nanti satu dari Tiongkok, satu dari Jerman. Nah tentunya kita juga sudah melakukan beberapa persiapan-persiapan, tetapi persiapan-persiapan tersebut memang kami fokuskan ke 4 aspek. Yang pertama tentunya juga terkait warisan geologi itu sendiri, kemudian visibility-nya juga, kemudian yang ketiga manajemen, yang keempat juga jejaring. Alhamdulillah ini juga menjadi salah satu masukan pada saat kita sebelumnya ada pre-assessment pasca di 2028 kita ditetapkan sebagai Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong. Sebelumnya BP kami, Badan Pengelola itu lebih banyak unsur government-nya, pemerintahan. Nah dari situ kita diminta untuk lebih banyak melibatkan sektor-sektor yang lain, stakeholders yang lain. Akhirnya kemarin kita juga salah satunya untuk meningkatkan tata kelola geopark yang efektif, tahapan di sisi manajemen kita lakukan reorganisasi sekarang bersama dengan pemerintah daerah, pihak swasta, dunia usaha, kemudian juga komunitas-komunitas, perguruan tinggi, media, termasuk pegiat-pegiat seni dan budaya, ekonomi kita libatkan semua dan terlibat aktif di dalam BP Geopark. Tentunya harapannya teman-teman multi stakeholder inilah yang nantinya akan mempersiapkan insya Allah nanti di minggu ketiga. Jadi dari 2008 sampai dengan 2024 ini, nah inilah mohon doa restunya semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kita bisa bareng-bareng menyusul Ijen, menyusul Ciletuh juga pelabuhan Ratu, Maros dan Pangkep sebagai UNESCO Global Geopark. Kemudian alhamdulillah juga kami sampaikan terima kasih kepada kemarin IUGS kita juga sudah dapat penilaian. Alhamdulillah kita dari skala 1 sampai dengan 5 kita dapatkan nilai untuk indikator kualitas informasi geologi kita di 3,6, kemudian untuk justifikasi signifikansi internasional kita di 3,1. Tentunya ini bagi kami baru bulan Juni kemarin kita dapatkan penilaian tersebut. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Ini jadi penyemangat. Jadi paling tidak, oh iya kayaknya skala 1 sampai 5 kita di angka itu. Jadi kami cukup optimis, insya Allah besok di minggu ketiga kita akan terima tim asesor. Kami juga udah ngulik-ngulik Mbak Septi. Yeah. Ini kayaknya dari senior-senior ini juga dikasih tahu. Itu jangan sampai dia nggak mau daging tapi disuguhin daging. Dia sukanya apa tapi kok disuguhin apa aja. Jadi jangan sampai, termasuk kami juga satu hal lagi yang kami belajar betul dari para senior. Jadi biasanya kan kita sukanya mungkin adat kita ya, itu nimbrung bareng-bareng, pengen keponya tinggi gitu ya. Kemarin kami juga dikasih tahu, pokoknya yang menjawab, yang memberikan informasi harus orang yang berwenang. Jadi ya sudah itu saja. Jadi yang lain-lain mah jangan ikut-ikutan, nimbrung-nimbrung dan seterusnya. Begitu ya. Jadi alhamdulillah sekali lagi mohon doanya semoga kami dimudahkan, dilancarkan. Amin ya rabbal alamin, mohon doa semua. Jangan lupa Pak, ada asesor juga yang suka coffee time. Jadi suka ngopi, iya tuh Saka butuh kopi gitu Pak, kadang-kadang. Oke, tadi saya dengar nih Pak, berarti ini persiapannya udah semua sudah bergerak ya, insya Allah. Bismillah. Apalagi tadi udah lihat skornya dari Geopark Nasional aja 1 dari 5, udah di tengah-tengah ya Pak ya. Udah jadi aman ya kayaknya. Semangat Pak. Tapi tadi saya dengar ada sebutan Geopark Karangsambung Karangbolong ya waktu Nasional Geopark nih. Iya. Kira-kira ini tuh kenapa Pak berubah? Karena kan saya dari campaign juga nih pengen punya satu nama yang fix yang nanti kita akan share juga ke semua orang. Kenapa ceritanya nih Pak? Kok dari Karangsambung Karangbolong berubah nih jadi Kebumen? Apakah ada kecocokan dengan kebijakan pemerintah atau gimana gitu? Iya, mungkin ini kita kebalikannya dari Banyuwangi di Ijen ya. Kalau di Ijen tadinya Banyuwangi kemudian berubah menjadi Ijen karena tadinya hanya Banyuwangi ya Pak ya.
hanya Banyuwangi saja, tetapi kemudian tambah sama Bondowoso. Kalau di kami memang yang legend bahkan tadi juga bersama para senior geolog-geolog itu, yang legend di Kebumen adalah belum disebut sebagai geolog kalau belum injakkan kakinya di Kebumen. Nah, jadi kayaknya ini kalau para geolog yang hadir di sini insya Allah sudah ke Kebumen semua. Jadi belum disebut sebagai ahli geologi itu kalau belum pernah ke Kebumen. Nah, sehingga yang legend itu di sana yang terkenal adalah Karang Sambung. Nah, kemudian juga hamparannya itu dari Karang Sambung di daerah pegunungan, kemudian ke bawah itu sampai dengan Karangbolong. Tadinya memang hanya di 12 kecamatan, geosite-nya, warisannya itu ada di 12 kecamatan. Kemudian bersama-sama juga dengan tim ahli kami, dengan BRIN, dengan para geolog yang memang sudah memberikan apresiasi kepada Geopark Kebumen, Geopark Karang Sambung, Karangbolong, kita mencoba menyisir kembali, melihat kembali, ternyata peninggalan-peninggalan warisan budaya, warisan geologi itu baik itu di keanekaragaman geologinya, hayatinya ataupun budayanya itu tersebar lebih tidak hanya di 12 kecamatan. Akhirnya kita kembangkan delineasinya sampai di 22 kecamatan. Nah, sehingga kalau kita pakai nama Karang Sambung ataupun Karangbolong itu kurang mewakili keseluruhan yang ada di Kebumen. Nah, di samping itu yang berikutnya adalah ini juga sebagai branding juga karena tentang kebumian. Nama kami juga Kebumen juga tentang kebumian ya, ilmu tentang bumi, kebumian, kami jadi namanya Kebumen, maka untuk branding wilayah juga lebih dikenal luas juga, akhirnya kami mengusulkan untuk perubahan nama dari Geopark Karang Sambung Karangbolong menjadi Geopark Kebumen. Kemudian di samping itu kita juga dari sisi pemerintahan daerah tadi ditanya ada nggak sih terkait dengan keselarasan antara program pembangunan di Kabupaten Kebumen, visi kita juga dengan Geopark dalam artian untuk pembangunan berkelanjutan. Mohon izin kami sampaikan Pak Wakil Bupati juga seluruh audiens di Kabupaten Kebumen kita memiliki visi pembangunan itu adalah Kebumen Semarak. Semarak itu akronim dari sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Dan ini visi ini kemudian kita ejawantahkan ke dalam 5 misi pembangunan. Yang pertama itu adalah tata kelola pemerintahan yang transparan dan birokrasi yang responsif. Yang kedua itu adalah peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah mewujudkan daya saing ekonomi berbasis sumber daya alam, pariwisata dan potensi kearifan lokal. Kemudian yang keempat itu adalah meningkatkan kualitas kuantitas infrastruktur tentunya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dan yang kelima tentunya kita berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat. Dari sini sudah kelihatan banget bahwa ini sejalan betul dengan konsepsi Geopark untuk pembangunan berkelanjutan. Ya. Iya Pak, berarti sepakat ya Pak kalau Geopark itu sebagai tools yang paling cocok untuk pembangunan berkelanjutannya Pemda ya Pak? Oh, wajib. Nah, jangan lupa Pak disampaikan Pak itu ke asesor tadi. Oh, siap, geologi itu nggak sah jadi geologis kalau belum injak Kebumen. gitu ya Pak. Berarti di sini yang geologis sudah pada injak Kebumen semua? Ada yang belum? Yang belum tunjuk tangan coba. Geologis yang belum. Ibu belum ke Kebumen Ibu? Pak, tolong disahkan Pak berarti. Baik, terima kasih Pak Bahrun, semoga lancar. Amin, terima kasih. Evaluasinya ya semoga bisa jadi bagian dari UNESCO Global Geopark sama Raja Ampat juga Pak, bareng. Terus kita sekarang habis dari Kebumen ke barat lagi Pak, lebih barat lagi ke Pak Yos. Di Ciletuh Pelabuhan Ratu. Setelah 6 tahun sejak 2018 bersama Rinjani Lombok ya Pak ya menjadi UNESCO, bisa diceritakan kepada kita semua yang hadir gimana dampak sosial ekonomi dan lingkungan khususnya dalam mendukung 11 SDGs yang dikontribusikan dalam pembangunan ala Geopark Pak. Oke. Sepanjang 6 tahun. Baik.
Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu itu lahir bersama dengan Rinjani yang tentunya hari ini sedang melaksanakan Geofest. Dampak daripada Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kepentingan masyarakat. Yang pertama merubah sikap mental pada saat itu karena Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu itu berawal dari nol, ya. Artinya tidak dari lokasi wisata yang sudah digandrungi orang dan sebagainya, tapi dari nol. Dan akhirnya bahwa Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu itu yang punya luas wilayah kurang lebih 1/3 dari Kabupaten Sukabumi dengan kurang lebih 62.000 hektar itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena setelah 6 tahun ini dari sisi perekonomian ada sebuah peningkatan. Kemudian yang kedua dari infrastruktur juga meningkat. Sehingga dibangunnya jalur Jabar Selatan dari mulai Sukabumi sampai ke Pangandaran oleh Pak Gubernur pada saat itu Pak Ahmad Heriawan. Nah kemudian Ciletu Pelabuhan Ratu itu bahwa hadir di kancah internasional, kalau nggak salah itu kita ini nomor 3 di Indonesia setelah Rinjani ini. Nah ini berangkat awal sangat spektakuler, kenapa? Karena tadi berangkat dari nol, tapi ketika kita usulkan dari mulai nasional 2015, kemudian 2017 diusulkan langsung gol di tingkat UNESCO. Ini ada tim yang namanya tim kekeh pada saat itu ya. Tim kekeh kalau bahasa kita mah tim yang solid, yang mungkin yang ngotot lah gitu ya. Tim kekeh dari Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sukabumi sehingga berhasillah menjadi unit UGGP. Nah, dampak tadi saya katakan dari sisi perekonomian oke, kemudian dari sisi infrastruktur, kemudian amenitas yang lain. Amenitas yang lain juga hadir termasuk sesuai dengan kebutuhan di pariwisata ada 3A ya. Amenitasnya, aksesibilitasnya dan atraksinya itu udah jadi. Betul Pak. Wah ini menarik sekali. Rekan-rekan tepuk tangan dulu dong. Biar meriah. Oke. Nah sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ini ada catatan Bapak sudah 38 tahun di pemerintahan Pak. Ini sebuah track record yang panjang sekali mulai dari camat, Kadispar, DP, KAD, Sekda sampai sekarang akhirnya jadi wakil bupati gitu ya Pak ya. Dan kita ketahui bahwa inisiasi pengembangan Geopark sendiri kan didominasi oleh pemerintah. Tadi kita udah dengar cerita dari Kebumen, dari Banyuwangi, semuanya juga pasti ada dari pemerintah daerah. Nah sekarang ini kita ada isu besar banget Pak tentang keberlanjutan dari pengembangan Geopark di tengah pergantian kepemimpinan daerah gitu. Kira-kira kebijakan apa nih Pak yang bisa diandalkan untuk menjaga sustainability atau keberlanjutan supaya tetap memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat Pak? Baik. Kita harus sepakat bahwa pembangunan Geopark ini harus berkelanjutan.
sesuai dengan SDGs yang kita kembangkan hari ini. Nah, untuk Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, kita sudah bersepakat di Kabupaten Sukabumi, termasuk juga provinsi, bahwa keberadaan Geopark ini harus terus ditindaklanjuti berkelanjutan. Kemudian siapapun pemimpinnya harus melanjutkan itu. Makanya hari ini kami sedang menyusun pertama rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Kemudian akan dituangkan dalam bentuk RPJMD yang 5 tahunan, itu dimasukkan tentang bagaimana membangun atau mempertahankan pembangunan Geopark ini supaya tetap berkelanjutan, sehingga ada sebuah program tentang pengembangan Geopark. Kenapa? Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini adalah bagian daripada napas hidupnya warga Sukabumi. Dan bahkan Sukabumi punya tagline Gurilaps, ya, gunung, rimba, laut, pantai, dan sungai, seni budaya. Jadi semuanya lengkap dari mulai gunung, pantai sampai ke seni itu dimiliki oleh Sukabumi. Bahkan dikatakan bahwa kan ada daerah tertentu hanya memiliki sungai saja, tidak punya gunung, tidak punya laut dan lain sebagainya. Kalau kami lengkap dari mulai gunung sampai ke hulu, ke sungai dan lain sebagainya. Sehingga alhamdulillah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kembangkan dan harus kita lanjuti, sehingga perlu ditetapkan RPJPD dan RPJMD untuk pembangunan Geopark Ciletuh Pelabuhan itu yang berkelanjutan. Bahkan kami pada saat ikut tim 1 dulu begitu membangun bagaimana mempertahankan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini dengan deskripsi kami bahwa kita ingin membangun Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini sebagai destinasi. Kabupaten. Ketika provinsi berbuat sesuatu untuk Geopark harus melintas kabupaten yang lain. Nah ini barangkali kewenangan kabupaten yang harus full, makanya kami sekarang pemerintahan hari ini untuk mempertahankan itu dibuatlah RPJPD dan RPJMD. Karena kita ingin sesuai dengan moto bahwa Geopark itu ujung-ujungnya adalah bagaimana memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat. Itu barangkali yang kita ingin. Buminya tetap melalui rencana jangka panjang dan jangka menengah gitu ya Pak ya, supaya tetap berkelanjutan. Siap. Terima kasih Pak, dicatat juga sama saya ini. Buat dibawa pulang ke Papua. Semoga komitmennya bisa terus berjalan untuk Sukabumi dan Ciletuh Pelabuhan Ratu ya Pak ya, lancar-lancar. Sekarang sudah dari Pulau Jawa habis, saya mau menyeberang sedikit ke utara nih Pak nih. Mau nyebrang nih Pak ke utara nih, ke Pak Syahban dari Pakajene Kepulauan ya Pak ya. Kita tahu dari Pakajene Kepulauan sama Kabupaten Maros menjadikan Maros Pangkep UNESCO Global Geopark, ya Pak ya. Terus sama kasusnya seperti Ijen, ada 2 kabupaten yang sama-sama di dalam satu UNESCO Global Geopark. Nah, saya mau tanya ke Pak Syahban tentang gimana sih Pak cara berkoordinasinya nih Pak antara dari Maros dan juga Kabupaten Pakajene Kepulauan dan juga provinsi pasti kan terlibat dalam menyusun kebijakan terkait pengembangan geopark khususnya di Kabupaten Pangkep. Makasih. Jadi yang pertama tentu saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas penghargaan yang diberikan UNESCO berapa tahun lalu menjadikan Maros Pangkep ini menjadi UGGP. Mempertemukan 2 kabupaten ini bukan hal yang mudah. Ya, baik dari segi etnis maupun dari segi bahasa. Ini yang selalu kita harus, namanya konsekuensi menjadi UGGP tentu harus bekerja samanya harus. Untuk merubah mindset masyarakat kita ini sebenarnya harusnya. Karena terus terang saja geopark ini merupakan barang baru bagi kita, bagi masyarakat kita.
Ini yang harus kita rubah mindset masyarakat kita, sehingga untuk merubah mereka ini kan bukan persoalan yang ringan. Keterlibatan juga pemerintah juga bukan hanya pekerjaannya pemerintah maupun masyarakat Maros Pangkep aja, tapi kita berharap juga dari pemerintah pusat juga harus memberikan penguatan kepada kita, memberikan motivasi kepada daerah untuk bagaimana supaya Geopark betul-betul ini bisa menyentuh lapisan masyarakat. Setidak-tidak bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat kita yang harus kita seperti itu. Nah, Pangkep ini adalah daerah kepulauan, ya, daerah 3 dimensi istilahnya. Juga bagaimana memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk melakukan edukasi di sana, untuk pengalaman institusi apa di sana. Kan di sana lengkap, di sana tempatnya, sehingga kita berharap pusat informasi geologi yang ada di Pangkep ini dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, supaya masyarakat terbuka untuk apa sih sebenarnya di Geopark itu. Nah, ini yang kita lakukan terus, bekerja sama dengan semua lapisan, baik dari pemerintah pusat, provinsi. Provinsi juga tidak bisa tinggal diam, karena melibatkan 2 kabupaten itu harus ada provinsi di sana. Ini provinsi, pemerintah sendiri, dan mungkin juga swasta. Kita juga ada perusahaan BUMN di sana, pabrik semen juga terkait dengan itu. Tidak bisa tuh. Seperti itulah langkah-langkah kita melakukan koordinasi dengan kedua daerah ini. Maros tidak bisa berbicara sendiri, Pangkep juga tidak. Kalau tentang berbicara Geopark, Geopark harus ada 2 kabupaten, tidak boleh hanya Geopark Maros, tidak boleh hanya Geopark Pangkep. Kapan kita berbicara Geopark itu tidak boleh terlepas dari kedua kabupaten ini, ya, itu perkaranya. Dan alhamdulillah selama ini kita selalu, walaupun ini karena enggak, ya, karena daerahnya itu bertetanggaan saja, sehingga koordinasinya agak mudah kita lakukan, walaupun agak memberikan pemahaman kepada masyarakat kita yang dari segi etnis yang beda, tapi itulah namanya konsekuensi suatu daerah mendapatkan penghargaan ini, untuk bagaimana supaya daerah kita bisa betul-betul bisa kita. Tadinya sebelum Geopark ini ada, Pangkep dan Maros di peta itu sangat kecil, tidak kelihatan, malah tidak kelihatan. Begitu mendapatkan penghargaan dari UNESCO, itu Pangkep dan Maros itu, ya, perlahan tapi pasti itu sedikit mendunia. Kita harapkan seperti itu. Nah, dan terima kasih dari UNESCO atas kepercayaan ini, dan tentu, ya, menjadi perhatian kita dan bersyukur, Pak. Kemarin Bapak Menteri Pariwisata datang di Pangkep 3 hari yang lalu di Kecamatan Baloci, yang notabene adalah juga merupakan salah satu kecamatan destinasi untuk pengembangan Geopark kita. Jadi Bapak Menteri kemarin 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, beliau datang berkunjung di Pangkep dalam rangka pembinaan desa wisata di sana. Rasa terima kasih semuanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Menteri ini mentasbihkan bahwa memang Pangkep layak untuk dijadikan destinasi untuk Geopark. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak.
Jadi kalau saya boleh ngerangkum intinya adalah sebenarnya koordinasi dari kabupaten itu bukan masalah, masalahnya tantangan bersamanya adalah mindset masyarakat ya Pak ya. Jadi sekarang lagi berupaya untuk ke sana gitu melalui edukasi gitu ya Pak ya. Tadi saya juga dengar soal 3 dimensi Pak ya. Ada kepulauan nih, ada satu gugusan kepulauan Spermonde ya Pak ya. Itu kan terkenal banget sekarang tuh, ada di Kemenparekraf punya video juga sudah mulai mengangkat Spermonde kan. Terus berarti ini sekarang kita desa wisata juga kan, itu kan juga part of promosi ya Pak, bagian dari promosi pariwisata kan. Nah sementara kita tahu bahwa Geopark kan juga menjaga kelestariannya gitu ya. Nah sekarang di sini saya mau tanya bagaimana ini sebenarnya usaha dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi wisata kelas dunia tapi tetap memuliakan warisan bumi. Ya. Gimana Pak? Terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ini Pangkep tidak hanya daerah gunung, darat tapi juga memiliki wilayah kepulauan. Dan salah satu wilayah kepulauannya itu adalah merupakan kemarin kita dengan tim asesor datang ke sana dan lautnya untuk melaksanakan kegiatan diving itu hasil penelitian dari ilmuwan bahwa salah satu tempat diving terindah di dunia itu ada di Pangkep. Ada di Pangkep, ada di Kapoposang. Ya nanti kalau mau tidak percaya silakan aja kita datang ke sana. Ini hasil. Jadi dia lebih baik dari Bunakennya kalah. Bunaken di maaf kalau ada orang Manado di sini dan Raja Ampat. Ya di sana. Saya Pak Raja Cuma Ampat, seperti ya. Nantilah kalau kita ke sana, nanti Pak mau datang ketanya ke Pangkep di Kapoposang nanti kita lihat. Nanti saya ngantar di sana. Nggak usah lewat dari Makassar Pak, lewat dari Pangkep aja. Nanti kita ngantar di Kapoposang karena Pulau Kapoposang ini merupakan daerah sudah ditetapkan selaku kawasan konservasi sana, sehingga kita untuk melakukan penyelaman atau diving kita akan nanti saksikan di sana. Dan itu salah satu. Oh boleh ya, nanti aja. Iya. Iya. Oh, Memang itu untuk ada melayari foto-fotonya laut tuh ini ya. kadang orang. Pak baru katanya nggak ada yang percaya, udah nanti. Ya nanti saksikan sini. Putin Pak, silakan. Siap, terima kasih Bapak. Berarti itu menjadi salah satunya menjadikan kawasan konservasi juga gitu ya Pak ya. Sekaligus sudah diketahui kalau itu jadi salah satu surga penyelaman juga gitu ya Pak ya. Oke, baiklah, menarik sekali tapi kayaknya agak sedikit membosankan ya kalau misalnya kita bicaranya hanya di sini aja. Jadi saya ingin mengundang juga untuk rekan-rekan sekalian dari peserta, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan kepada bapak-bapak yang ada di sini, saya berikan kesempatan kepada 3 penanya. Oke. Dari sisi sebelah sana boleh? Dari ini nih, KKIB, sorry ya. Terima kasih Mbak Ana, Mbak Septi atas kesempatan yang diberikan, para penulis yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati pula. Perkenalkan, saya Ibrahim dari UNESCO Maros Pangkep UNESCO Global Geoparks yang ada di Sulawesi Selatan. Karena saya harus sebut Sulawesi Selatannya karena kadang-kadang orang bingung. Maros Pangkep di mana ya? Ya, tentu saja bahwa mayoritas warga Indonesia sudah kenal Maros Pangkep. Nah, belakangan ini itu banyak sekali investasi-investasi yang terjadi yang tentu saja kita sangat mendukung sebagai warga bangsa. Kita harus mendukung setiap investasi yang ujung-ujungnya pasti akan berefek pada majunya negara kita. Nah, meski demikian, Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini kita menyaksikan ada sebuah investasi di kawasan Geopark di Gunung Sewu bagian timur yang ternyata itu investornya adalah tanda kutip seorang sultan. Ya, siapa yang tidak mengenal Raffi Ahmad yang ingin membangun
beach club di Gunung Sewu ini. Nah, ternyata ini mendapatkan penolakan karena itu ternyata tidak memiliki cukup dokumen yang membuat mereka bisa melanjutkan pembangunannya itu. Salah satunya adalah AMDAL. Nah, sebagai penggiat geopark tentu ini miris sekali kita melihat fakta-fakta yang di negara kita masih sering terjadi hal-hal demikian yang tentu saja dua hal yang sebenarnya harus ketemu di tengah, tetapi ternyata dia ketemunya di dua hal yang terpisah. Investasi untuk meningkatkan perekonomian, tetapi di satu sisi mengangkangi konservasi. Nah, pertanyaan saya, dengan pengalaman ini tentu saja di Kebumen, ya Pak ya, Bapak Bahrum, itu masih sangat rawan. Termasuk juga mungkin di Pangkep Pak Wakil Bupati, di Pangkep Kapol Sosang itu tadi kita lihat bersama potensi bawah lautnya sungguh indah dan itu membuat pengusaha-pengusaha tentu tergiur dan di satu sisi harus berbenturan dengan regulasi tentang konservasi. Nah, pertanyaan saya bagaimana mengantisipasi atau membuat regulasi-regulasi sehingga kejadian yang seperti yang terjadi di investasinya Pak Raffi Ahmad itu tidak terulang lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Nunul kalami wa maestrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakak Ibe dari Maros Pangkep pertanyaannya. Berarti kita langsung ke Pak Bahrun dulu nih ya. Karena tadi kesebut Raffi Ahmadnya nih Pak. Itu viral banget kemarin. Ya, tentang kebijakan atau strategi ya, apa namanya, bagaimana investasi gitu, pengelolaan investasi di kawasan geopark. Ya, baik. Di Kebumen kita canangkan sebagai kabupaten pro investasi. Artinya apa? Tentunya kita sangat ya gelar karpet merah, tangan terbuka. Kalau ada investor mau masuk kita terima. Tentunya sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku. Dengan keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja beserta dengan PP-nya yang banyak sekali itu yang mengatur tentang mekanisme perizinan berusaha, itu sebenarnya di satu sisi ada memberikan kemudahan, tetapi di sisi lain itu juga ada bentuk pengendalian. Di Kabupaten Kebumen sendiri kita telah menetapkan dalam bentuk ada perda untuk kemudahan berusaha, termasuk fasilitas-fasilitas yang kita berikan kepada para investor. Dalam artian mungkin ada pembebasan untuk retribusi, contoh ya untuk retribusi PBG-nya yang dulu namanya IMB gitu ya, dulu namanya IMB, kita ada pembebasan, kemudian juga ada pengurangan biaya-biaya tertentu untuk fasilitas itu. Nah, namun kami sepakat dan ini juga tadi sebagaimana kami sampaikan di awal bahwa geopark ini sebenarnya mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita hidup di bumi yang satu, kita berbagi juga dengan kita punya besok anak cucu kita. Jadi maka kita di Kebumen kemarin sempat saya diskusi sama Pak Sigit itu ketua BP-nya kita itu. Kita pernah diskusi bagaimana menggunakan istilahnya itu. Kalau kita pakai istilah taman bumi, jangan-jangan orang menghubungkan ini sebagai sebuah bentuk fisik geologinya, batunya saja. Nah, tetapi esensinya kan sebenarnya bukan hanya di geologi atau di warisan geologi itu saja kan, tetapi bagaimana kita reconnecting people to Mother Earth, bagaimana kita menghubungkan kembali manusia kita ini dengan tanah atau dengan ibu pertiwi kita. Maka konsepsi yang kami sementara kita lakukan, kebetulan saya sekitar 2 tahun kami mengampu di perizinan, kami hadapi juga permasalahan-permasalahan seperti itu, sempat ada investor masuk tetapi di lokasi kas. Kami sampaikan, ya silakan, nggak ada masalah, selama dokumennya, betul Pak, dokumennya terpenuhi, izinnya terpenuhi, mulai dari NIB-nya ada, mulai dari perizinan lingkungannya, AMDAL-nya ada, kemudian juga nanti ketika dia mau bangun di situ PBG-nya juga
ada, apalagi dengan kondisi sekarang itu di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan hanya diatur resiko ringan itu hanya cukup NIB, bayangkan resiko ringan cukup NIB. Jadi orang berusaha sekarang hanya cukup masukin di KTP nomor ID-nya, KTP, emailnya langsung terbit itu NIB-nya. Kalau itu resikonya adalah resiko rendah. Jadi sangat mudah sekali. Nggak perlu, mohon maaf, nggak perlu sampai RT, RW, tetangga kanan, kiri, udah nggak perlu. Bisa dibayangkan ini luar biasa kemudahannya. Tetapi di sisi yang lain itu resiko sedang, resiko berat itu harus ada izin namanya. Dan sekarang bahkan UKL UPL itu pun sudah ditarik di kementerian untuk resiko yang sedang dan berat. Artinya apa? Bahwa kesadaran untuk menjaga pembangunan berkelanjutan, kelestarian alam ini sudah ada. Kemudian sebagaimana tadi saya juga sampaikan, harapannya investasi itu bisa memberikan yang tadi dari Banyuwangi, dari Sukabumi dan Maros sampaikan, harapannya bukan menara gading mercusuar saja geoparknya, tetapi betul-betul membawa kebermanfaatan untuk masyarakat yang ada di lokasi kita, di sekitar lokasi geopark. Jadi yang punya homestay laris gitu tadi ya Pak Wakil, ya homestaynya laris. Kemudian makanan minum yang digoreng sama ibu-ibu kita jadi kejual. Kemudian budayanya, atraksi seni budayanya juga yang tadinya mungkin pentas udah setahun sekali itu mungkin kan sekarang di Banyuwangi tiap kesana disuguhin atraksi wisata yang luar biasa. Nah, kemudian prinsipnya adalah bagaimana akhirnya investasi itu bisa pertama membuka lapangan pekerjaan, yang kedua meningkatkan pendapatan, endingnya adalah meningkatkan kesejahteraan. Warganya sehat, sehat otaknya, sehat badannya, dan yang terpenting sebenarnya dia terbebas dari penyakit kanker, kantong kering. Mungkin demikian Pak Ibrahim. Jadi dari Kebumen kita sudah tetapkan ada perda untuk kemudahan berusaha. Yang kedua kemarin kita juga masih belum lama, sekitar awal tahun kita sudah tetapkan revisi perda RT RW kita. Ini juga untuk memastikan kemudahan berusaha, RTW rencana tata ruang wilayah, sekaligus untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor. Mungkin demikian Mas Ibrahim. Bagaimana KIB? Oke, jadi intinya adalah dari Pemda sudah punya berbagai lapis strategi dan mekanisme sebenarnya, tetapi masih sangat membuka ruang untuk investasi come on gitu ya, karena itu dibutuhkan juga untuk masyarakat begitu ya. Mungkin Bapak Syaban bisa ceritakan juga sedang berusaha nih untuk mempromosikan kawasannya menjadi destinasi pariwisata, mungkin udah punya kebijakan apa gitu Pak, bisa di-share? Terima kasih. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa Pangkep ini punya wilayah kepulauan sangat luas Mbak. Pangkep luas wilayahnya itu daratannya hanya 7%. Berarti luas lautnya itu 93%. Tadi saya katakan bahwa ada wilayah destinasi kita yang merupakan juga sebagai daerah supermonde, ini juga menjadi potensi kita untuk mengembangkan wilayah kita. Kebijakan kita, harapan kita kepada masyarakat supaya, karena ini kan pekerjaan sudah turun-temurun ini, masyarakat kita dalam hal menangkap ikan, menjaga kelestarian lingkungan, hayati dan hayati yang ada di perairan pesisir, dan ini kan menjadi pekerjaan berat untuk menyadari. Tinggal pemerintah memberikan solusi supaya masyarakat kita ajak untuk mari bersama-sama mengelola lingkungan kita dengan ramah lingkungan. Jadi kita berikan bantuan alat-alat tangkap ikan yang ramah lingkungan. Kita tidak langsung motong mata rantai mereka karena pasti mereka akan ngamuk. Karena
pekerjaan ini sudah dilakukan sejak turun-temurun, dan ini kan persoalan perut mereka. Kapan mereka tidak diberikan solusi atau jalan keluar, pasti mereka akan menantang kita, dan mereka mungkin semakin membabi buta, merusak lingkungan. Padahal itu tidak. Walaupun di kawasan konservasi itu memang sudah ada larangan. Siapa saja yang merusak kawasan konservasi pastikan pidana. Jadi itu yang kita berikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu menjaga. Yang kita berharap dengan adanya geopark ini, berharap mereka tidak memotong mata rantai mereka, kehidupan mereka. Kita berikan kesempatan mereka untuk bagaimana ikut berpartisipasi menjaga lingkungan itu. Jadi kita tetap berdayakan, karena setahu saya, karena selama ini mindset mereka kalau ada kawasan itu berarti kan tempat lahan mereka yang selama ini mencari ikan itu akan dibatasi di situ. Bukan seperti itu, Kita hanya supaya bagaimana mereka tetap menangkap ikan di situ, tapi dengan ramah menjaga keren. Alhamdulillah kita memang ada beberapa wilayah kita yang memang kita sudah persiapkan untuk mereka mencari, karena ada di salah satu wilayah pulau yang kami lakukan bekerjasama dengan PT Mars, yang salah satu perusahaan swasta melakukan transplantasi karang, membuat terumbu karang baru yang itu seluas sekarang ini luasnya 3 hektar. Sekarang ini baru dilakukan transplantasi karang ini sekitar 2 hektar, dan itu saya ikuti terus perkembangan. Alhamdulillah. Nah, ini diharap nanti kemudian mungkin 5 tahun 10 tahun kemudian masyarakat tidak lagi terus jauh melaut menangkap ikan. Sekitar situ yang kita lakukan transplantasi karang karena kelihatan sudah ada hasilnya, sehingga masyarakat semakin tahu ya begitu pentingnya menjaga lingkungan. Ekosistem yang ada di laut ini sangat penting. Rumah-rumah ikan harus kita jaga. Sebab kalau itu kita tidak jaga, yakin pasti mereka untuk menangkap ikan, melanjutkan kehidupan mereka kan juga agak susah juga. Ya, jadi ini persoalan lingkungan ini sangat-sangat kita prioritaskan untuk bagaimana supaya masyarakat juga sadar dengan bagaimana kelestarian lingkungan kita, ekosistem yang ada kita harus jaga semua, sehingga kita berharap masyarakat pulau yang selama ini termarginalkan itu semakin kita berdayakan untuk mereka dapat hidup sebagaimana masyarakat yang ada di kota. Saya rasa itu untuk Siap Pak. Jadi menarik sekali kalau misalnya dilihat tentang geopark, bagaimana pengembangan ekonomi dan upaya konservasinya itu kita barusan lihat dari 2 sudut pandang ya, yang investasi skala besarnya dengan berbagai macam lapis kebijakan, kemudian yang dari bawahnya juga orang nggak dilarang untuk tidak boleh punya penghidupan di situ ya, tapi disadartaukan gitu tentang kawasan tersebut. Jadi kita bisa lihat dari top down dan bottom up dari 2 jawaban ini. Terima kasih sekali Bapak jawabannya, sangat menarik. Pertanyaan kedua, oke. Yang sebelah, oke siap. Cek. Selamat sore Bapak, saya Yusron Dwi Aji Prasetyo dari Ijen Geopark Youth Forum. Saya ingin bertanya kepada Pak Ios dari Ciletuh Prabuan Ratu. Izin bertanya Bapak, sejauh ini apa saja sih manfaat setelah menjadi UGGP yang konkret dirasakan oleh Kabupaten Sukabumi, yang dirasakan oleh pemerintah, dan bagaimana cara mempertahankan agar tetap sustain kebermanfaatannya sehingga peran swasta ikut serta dalam membangun kebermanfaatan bagi masyarakat untuk menuju kolaborasi pentahelix. Kira-kira seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, dari Ijen ya, Youth Forum. Manfaat setelah Ciletuh Prabu Ratu menjadi UGGP, tadi sudah saya katakan di depan bahwa ini besar sekali manfaatnya, karena Ciletuh Prabu Ratu yang dari nol itu masyarakatnya yang bukan masyarakat wisata tetapi pertanian,
Kemudian sekarang bergeser kepada wisata, ini ada sebuah peningkatan dari sisi perekonomian. Salah satunya tadi saya katakan bahwa yang lebih menonjol ini adalah sebelumnya warga masyarakat di daerah Cimas, Cilacap, Surade itu yang dalam masuk kawasan geopark, ibu-ibunya itu atau perempuannya itu banyak yang pergi TKW atau buruh migran. Nah, ketika geopark hadir, UJGP ditetapkan di Ciletuh Pulau Ratu itu berkurang dan sekarang pengelolanya justru adalah ibu-ibu itu sehingga tingkat perekonomiannya meningkat. Kemudian juga manfaatnya dari sisi seni budaya. Seni budaya pun bisa muncul dan bisa sustain, bisa kemudian eksis karena memang kita diberikan ruang untuk tampil dan lain sebagainya, sehingga seni budaya pun bangkit. Di samping itu kulinernya bisa meningkat. Dan yang lebih penting lagi aksesibilitas Ciletuh Pulau Ratu ini alhamdulillah sudah terbangun, sehingga dibutuhkan sarana prasarana yang seperti yang lainnya, amenitas juga lengkap atau bertambah dengan pasti begitu. Kemudian yang paling penting lagi adalah ujung-ujungnya secara keseluruhan pendapatan masyarakat meningkat dan sedikit PAD juga ada gambaran. Di samping sekarang investasi pun sudah mulai masuk. Ada blok-blok yang memang harus tidak hotel begitu, tapi homestay. Nah, tapi di coupling-coupling yang lain atau di map yang lain itu bisa dibangun hotel. Nah, ini kebijakan yang kita lakukan. Kemudian tadi bagaimana tetap sustain? Ya, kita tetap membangun geopark ini adalah dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena itu adalah tugas kita sebagai Khalifah fil Ardh untuk membangun bangsa ini, untuk membangun negeri ini. Kami untuk membangun Sukabumi, khususnya membangun geopark. Yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Buminya tetap terpelihara, masyarakatnya tersejahterakan. Ini adalah dua konsep yang harus simultan, harus bersinergis dengan SDGs-nya begitu. Sehingga sentuhan-sentuhan investasi yang masuk di kawasan geopark itu harus betul-betul memperhatikan bagaimana buminya tetap terlestarikan, tidak dirusak lah begitu. Nah, ini barangkali gambaran kita, sehingga insya Allah akan terus berkelanjutan sampai siapapun nanti pemimpin yang akan melanjutkan di Kabupaten Sukabumi. Kita sudah dibuatkan perda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di situ kita munculkan bagaimana mempertahankan, membangun dan melanjutkan pembangunan di kawasan geopark itu. Saya kira itu Pak dari Youth Forum Ijen ya. Terima kasih Pak Yos ya. Jadi menarik sekali kalau tadi sekali lagi kita diingatkan bahwa tadinya dari yang nol banget, kemudian akhirnya berkembang menjadi pariwisata, kemudian yang dari yang tadinya TKW kemudian jadi pengelola, lalu potensi-potensi lain kayak budaya dan kuliner juga akhirnya muncul ya Pak ya dengan geopark. Dan nggak bisa juga dipungkiri kalau ternyata ini juga ada peningkatan ekonomi gitu ya Pak ya. Siap. Jadi begitu, Dek Yusron. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari sisi sebelah dari Mas itu deh, boleh. Surya. Nah. Terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Ketut Ari dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Saya ingin bertanya kepada Pak Yanuar ya, terkait dengan pengembangan geowisata di Kawah Ijen. Kemarin waktu pre-event Geofest, saya ikut lomba youth program dilaksanakan di Poliwangi. Nah, habis dari acaranya ini, saya dan teman-teman itu naik ke Kawah Ijennya untuk ngelihat Blue Fire. Dimana ketika saya mendaki, selama proses pendakian itu antriannya cukup panjang dan antriannya itu juga meluber di sekitar rute pendakian di Kawah Ijen yang mana cukup berbahaya apabila wisatawan tersebut membludak dan pada akhirnya terjadi kecelakaan yang mengakibatkan pengunjung jatuh ke Kawah Ijen tersebut. Nah, bagaimana menurut Bapak pengembangan geowisata khususnya di Kawah Ijen terkait
dengan usaha-usaha untuk menghadirkan quality tourism sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, serta menjaga kelestarian alam di daerah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi memang tahap sebelum tahun 2020, Kawah Ijen itu menggunakan tiket masuk secara manual. Jadi kita tidak bisa mengetahui berapa kapasitas orang yang naik ya, karena memang semuanya orang kalau sudah ke atas, lalu mereka kalau nggak dikasih tiket nggak mau pulang Pak, harus tetap naik karena tanggung katanya begitu ya, karena sudah berada di tengah jalan begitu. Lalu tahun 2000 setelah pandemi ini membawa sesuatu yang luar biasa, maka kita coba karena TWA Kawah Ijen ini masuk ke Taman Nasional Pak, di bawah kewenangannya BKSDA. Nah memang kami ini tadi diskusi dengan teman-teman, kita ini ngomongin geopark ya. Selama ini kan ngomongin geopark nih, ini orang hebat-hebat semua di sini, tapi kita tidak pernah mengajak pemangku kepentingan kayak BKSDA, kayak kehutanan, itu ikut terlibat dalam geopark itu sendiri. Maka mungkin forum-forum berikutnya Pak, karena kawasan ini banyak kawasan-kawasan yang bagus-bagus yang berada di Taman Nasional, yang kadang tidak bisa kita sentuh, ya, tidak bisa kita sentuh. Kita ini ngomongin di sini hebat, tapi begitu masuk kebijakan ke mereka, sulit kita kendalikan sebagaimana disampaikan oleh teman-teman Unibro tadi. Maka pada saat pandemi kami minta membuat digitalisasi. Kita paksa BKSDA untuk kita intervensi digital, itu nggak mudah Pak, sulit. Lalu diuji coba Pak, diuji coba kita buka untuk periode bukanya jam 12 malam sampai jam 7 pagi itu 500 orang. Jam 7 pagi sampai jam 12 siang 500 orang. Jadi kapasitasnya pada saat pandemi itu hanya kita boleh izinkan 1.000 orang dengan rentang waktu jam yang tadi sudah kita tentukan. Nah perkembangan waktu ini yang kebijakan ini yang tidak pernah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah, utamanya dengan teman-teman Geopark Ijen. Maka mereka membuat kebijakan karena di PNBP itu ditarget harus sekian M pemasukannya, kan begitu Pak. Nah sekian M ini yang dikejar adalah bukan lagi quality tourism tapi open tourism, semua dibuka, tidak memperhitungkan kapasitas daripada kemampuan areanya, sehingga akhirnya yang di sana bukan lagi melihat kawahnya, lihat orang akhirnya kan begitu, lihat orangnya. Maka masukan dari kawan-kawan nanti, insya Allah tadi sudah kita bahas dengan Pak Badil, minggu depan kami akan mengundang BKSDA Pak, kami akan menetapkan kembali berapa sih kuota yang paling available, yang paling nyaman, sehingga dengan demikian wisatawan betul-betul mendapatkan sesuatu di sana, tidak hanya berdesaan lalu sulit melihat view yang paling bagus karena view-nya sudah penuh dengan orang yang memang berada di atas Gunung Ijen. Belum lagi kapasitas di Blue Wire yang di bawah. Jadi memang kapasitas ini menjadi penting untuk itu. Saya kira itu terima kasih lah pertemuan hari ini memberi inspirasi, dan kami tadi sudah diskusi dengan teman-teman Geopark untuk memanggil BKSDA sebagai pemangku yang memang betul-betul harus menjadi pendorong bagaimana Ijen Geopark ini terus berkembang dengan hebat dan nyaman. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi begitu. Ini real time banget ya. Jadi habis dikeluhkan kemarin kunjungan ke Ijen, dikeluhkan tiba-tiba dari sisi kebijakan minggu depan mau meeting katanya gitu. Keren banget. Terima kasih. Ya, ternyata ini tepuk tangannya sekaligus mengakhiri sesi tanya jawab ya, karena sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu Bapak-bapak diminta menjadi komentator. Tebak gambar. Komentator foto. Kita udah menyiapkan beberapa foto di sini. Nanti saya akan memberikan. Mungkin foto pertama langsung aja. Iya, Ijen langsung Pak Bram lagi berarti.
Itu kita selalu mengoptimalkan tadi pengelolaan sampahnya, reduce-nya, ya. Lalu ada kampanye tentang lingkungan yang berkelanjutan. Maka teman-teman di sela-sela event yang kita selenggarakan ada downhill, ada run, larinya tapi tidak sama. Maka udara sejuk, cagar biosfer dunia ada di sini, di Alas Purwo. Jadi di tengah hutan, seger, menghirup udara yang tidak dimiliki branding yang tempat lain. Jadi itu cara-cara teman-teman Ijen Geopark terus mengkampanyekan Ini saya barusan nyatat Pak, berarti ini kalau jadi satu kalimat cerita Bapak dan foto itu adalah ada misi di balik ratusan eventnya Banyuwangi. Ya, ada misi. Antara misi edukasi sampah dan juga misi menjadi etalase produk-produk lokal. Wah, keren banget memang Banyuwangi, top. Lanjut. Ya. Oh, iya. Jadi ada lagi, bagaimana sekarang ini kan begitu gencar nih masif nih, TikTok, Shopee, Tokopedia ini sangat masif. Maka kami bagaimana produk-produk tadi bisa sampai ke tangan konsumen, khusus belanja produk di Banyuwangi, di Bobawangi, ada aplikasi Bobawangi, atau langsung ke UMKM-nya, produknya ini bisa dibeli dengan ongkir gratis. Karena APBD menyiapkan anggaran setiap orang keluar Banyuwangi yang beli produk Banyuwangi, lalu dibawa keluar Pak, kita kerjasama dengan kantor pos, yang bayari paketannya adalah Pemda Banyuwangi. Dan ini dengan demikian, maka geoproduk tadi yang dihasilkan oleh teman-teman kita, masyarakat kita itu betul-betul kita jamin betul-betul free ongkir. Karena Pemda hadir untuk menjamin bahwa produknya bisa dibeli menghadapi persaingan global. Nah, sekarang Shopee aja free ongkir kan gitu Pak. Tapi harganya mungkin dinaikin ya. Tapi kalau kita Pemda menyiapkan anggaran untuk mensubsidi supaya produk ini bisa dibeli oleh masyarakat di luar Banyuwangi dengan ongkir gratis tadi. Berarti kalau saya beli terus tiba-tiba ada tagihan ongkir, berarti ya. Saya perlu pertanyakan kalau ya Pak ya? jenengan beli bukan hanya ongkir ya, saya juga bisa ikut itu ke sana. Iya. Siap Pak Bram. Baiklah. Terima kasih Pak. Foto selanjutnya. Oh, Maros Pak. Pak Syaban. Ini tebak gambar nih. Ya. Gambar ini apa nih Pak? Foto yang
kedua di dunia. Ini kawasan Kars ini ada. Terus yang karena tidak semua wilayah Pangkep ini ada Maros juga ini. Wah, ini ada 2 Maros yang ramah-ramah dengan Bantimurung. Bantimurung ada tempat permandian yang terkenal. Terus yang satu terakhir itu ada Bantimala. Bantimala juga ini merupakan juga tempat permandian di sana yang cukup juga menjanjikan walaupun kalah populer dengan Maros. Ya, ini yang menjadi pekerjaan kita selaku pemerintah untuk bagaimana mempopulerkan mereka. Jadi mudah-mudahan dengan ditetapkannya Pangkep selaku geopark ini. Pak ya, bagus banget memang. Oke, next. Oh, indah sekali. Ciletuh. Puncak Dharma. Oke. Menuju namanya Geopark Ciletuh ini adalah Seluk ini. Jadi kalau Pak Wabu Pangkep berdiri di atas puncak Dharma itu, kalau tadinya habis menerima ada bentangan yang kurang lebih 19 meter panjangnya, kemudian lebarnya adalah 19 km dan 8 km. Itu adalah terjadi subduction dan sekarang menjadi amphitheater. Dan rencana kami ke depan di Puncak Dharma ini akan dibangun semacam kereta gantung namanya, atau kalau di Langkawi cable car. Nah, di situ dari Puncak Dharma ke Puncak Aher kurang lebih berapa kilo, akan lebih melihat keindahan yang sangat luar biasa. Sehingga view-nya sangat-sangat beautiful, sangat-sangat cantik di situ. Dan di situ pula akan terlihat juga bebatuan-bebatuan yang sudah jutaan tahun itu akan bisa dilihat dari ke atas. Di samping juga forestinya, kemudian tempat-tempat yang lain yang sangat indah. Dan saya katakan ini adalah focal point yang sangat digemari di Geopark Ciletuh Pulau Batu. Jadi kalau Mbak Ana ke sana pusing jadi sehat, Pak. Alhamdulillah. Siap Pak, lenyap ya di atas Lenyap, itu ya di Puncak Dharma. Oke, itu kalau orang Geopark kalau lihat dari foto aja bisa cerita panjang banget ya. Cuman dari satu view dia bisa menceritakan tentang kalau itu subduction, berapa luasnya, apa yang rencana ke depannya dan lain sebagainya. Khas banget Geopark Pak, kisahnya. Oke, kemudian foto keempat. Jeng jeng. Yang topi, ada yang sandal, ada yang dompet, macam-macam. Nah, yang menariknya adalah home industry ini
Pak. Tanah-tanah di situ kurang produktif, kemudian kita tanami pandan, daunnya kita gunakan untuk bahan industri ini, dan alhamdulillah bisa menjadi sumber mata pencaharian baru di desa Gergang tersebut. Kemudian yang kita ingin perlihatkan ini biar adil Mbak Septi. 2 tadi bicara alamnya yang luar biasa, tadi Ijen sama saya bicara orangnya gitu ya. Jadi bahwa ada alamnya, ada orangnya, maka sebenarnya Geopark ini luar biasa karena di sana ada kehidupan manusia yang luar biasa. Ini tidak hanya ruang ekonomi, tetapi ada ruang sosial yang terbangun. Kita bisa lihat bagaimana mereka juga, mungkin mereka hidupnya tidak lebih baik dari kita, mungkin penghasilannya juga tidak lebih banyak dari kita, tetapi mereka menganyam pandan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, juga menganyam merajut masa depan anak cucunya. Mungkin dari anyaman pandan untuk itu adalah empat foto yang bisa kita lihat sama-sama bahwa tadi adalah contoh-contoh foto yang bisa mencerminkan bagaimana pengembangan geopark atau pengembangan geowisata berkelanjutan di kawasan masing-masing ya. Kita bisa lihat ada misi-misi di balik event-eventnya Banyuwangi, kemudian bagaimana branding dari geotourism spotnya Maros Pangkep, lalu kita bisa lihat ada satu perencanaan pengembangan potensi dari Ciletuh Pelabuhan Ratu di Puncak Dharma, kemudian bagaimana tadi ternyata Geopark itu bukan cuma bicara tentang site-nya atau produknya, tapi juga membuka ruang sosial ya Pak ya, membuka ruang sosial. Ya semoga apa yang tadi dibahas dan didengar ceritanya itu bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian di sini, karena The Fifth Geotourism Festival atau Geofest yang sudah 5 kali dilangsungkan di Rinjani juga merupakan satu event yang sangat menginspirasi ya. Dan kalau kita bisa lihat sampai ada The Fifth, berarti sudah 5 kali, itu kan menjadi tanda berkelanjutan ya. Dan saya dengar-dengar nih udah dapat bocoran katanya Kebumen berencana menjadi tuan rumah ya Pak ya. Gimana nih? Kita dengar dulu ceritanya nih. Sama Ciletuh Pelabuhan Ratu. Nanti bersama-sama dengan Ciletuh Pak Wabub, kami dari Kebumen insya Allah siap sebagai tuan rumah yang ke-6 besok. Mohon doa restunya. Jadi silahkan teman-teman, Bapak Ibu semua membuktikan bagaimana lantai dasar Samudra Purba bisa terkuak ke permukaan hanya ada di Kebumen insya Allah. Jadi itu kalau bahasanya Pak Wabub, apa tadi Pak? Ada subduksi ya? Subduction itu. Subduksinya kita sekitar 117 juta tahun yang lalu sampai dengan yang termuda kemarin. Pangkep, jangan percaya sebelum Bapak dan Ibu hadir besok di Kabupaten Kebumen. Betul ya? Iya. Kemudian mungkin tadi saya ditanya Pak Wakil ini, itu tadi saya cerita anyaman, Pak Sigit kita bawa anyaman nggak? Oh ada ya? Nah kira-kira itu Bapak Ibu anyamannya ada, soalnya Mbok nanti diragukan jangan-jangan cuma foto itu, nah, itu ada produknya, nanti bisa kita lihat bersama-sama. Demikian, terima kasih. Mantap, terima kasih Bapak Walk the Talk ya. Oke, mungkin ada Pak, sepatah dua kata gimana persiapannya? Baik. Untuk bekerja sama bersama Kebumen? Ini adalah ada chemistry ya antara Kebumen dengan Sukabumi sama. Kebumen kebumian, Sukabumi itu suka bubumen. Kebumen. Iya. Sukabumi, bumi kita Kebumen sama, jadi suka
Artinya ini sudah Pak Arid menjodohkan ini udah pas ya. Cocok ya Pak ya? Cocok sekali ya. Sukabumen ke kebumian gitu. Jadi insya Allah kita siap, insya Allah tahun depan. Dan tentunya kita ingin menghadirkan sesuatu yang sesuai dengan arahan dan bimbingan dari JGI juga begitu terkait dengan ini. Dan insya Allah yang keenam akan dilaksanakan bersama-sama. Iring-iringan kami yang pertama, kemudian yang berikutnya di Kebumen. Dari Sukabumi ke kebumian gitu lah. Dan saya akan sambut dengan pantun, boleh nih? Boleh Pak. Pak Farid saya akan Siap, sambut dengan pantun. Siap, Jadi cakepnya ya, cakep. Miss Joanna please answer cakep ya. Saya punya pantun. Ngadadak ngedrop karena tukin tak jelas. Cakep. Ada ongkos utuh harus dibayar full. We hope you can be join with us. Cakep. Because Ciletu Pelabuhan Ratu Geopark have landscape that beautiful. Oke, makanya harus datang nanti ya. Asik. Siap-siap. Berarti ya tahun depan di Geofest ke-6 kita akan hadir di Ciletu dan di Kebumen. Oke. Habis list pertanyaannya Pak. Mungkin sebagai penutup saya nggak mau menyimpulkan, kesimpulan saya lempar kembali kepada bapak-bapak sekalian untuk bisa closing statement masing-masing mungkin. Kita mulai dari yang sebelah saya dulu aja biar angkat mic lagi kemudian ya, baik, closing statement kami bahwa Geopark itu sangat penting untuk dibangun, untuk dilanjutkan pembangunannya dengan sustainability-nya, kemudian bangun dengan pentahelik, ada ABGCM, ada akademisinya, ada bisnismennya, ada governmentnya, ada community-nya, ada medianya. Ini adalah membangun dengan kolaborasi, membangun Geopark, contohnya di Pelabuhan Ratu seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana tadi saya katakan bahwa meningkatkan atau memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat dengan konsep SDGs tadi. Itu adalah konsep kebersamaan yang harus kita bangun untuk melestarikan budaya, melestarikan alamnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Insya Allah kalau kita kompak, kalau kita bersinergi, berkolaborasi dengan ABGCM tadi, insya Allah akan terwujud. Dan kami harap ke depan ketika nanti kita kegiatan di Sukabumi bisa berharap hadir semuanya dan juga lengkap dan memberikan kekhasan kami, kemudian juga akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa isi lebih detailnya keistimewaan yang ada di Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu ini. Sebab Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu ini tidak cukup dengan 1-2 hari. Harus minimalnya 5 hari begitu, baru keinjak semuanya. Oke. Dan izin Pak Farid, saya punya pantun lagi terkait dengan tema untuk Geofest tahun depan. Pantunnya begini, touring lokal tidak minder, cakep gitu. Mana cakepnya? Ulangi, touring lokal tidak minder, bersama Ayu Ting Ting dan Teh Irens. Cakep. Discovering geological wonders, promoting geotourism resilience. Itu kan tema tahun depan ya. Oke, kita udah dipantuin sekarang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Pak Bram. Iya, jadi Geopark ini tidak hanya sekedar sesuatu hal branding, tapi menurut kami Geopark ini adalah jembatan bagaimana daerah-daerah kita yang masuk UJJ ini bisa dikenal luas di dunia. Karena kalau sudah ngomongin agent Geopark, apalagi asesornya dunia, berarti kita sudah masuk kelas pariwisata dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga jembatan yang paling cepat untuk memaksa masyarakat kita memahami bahwa wilayah kita ini sudah menjadi Geopark. Yang artinya mindsetnya juga harus berubah. Yang tadinya perubahannya Pak biasanya masyarakat ini cuek, sekarang ada wisatawan datang karena sudah masuk lingkungan internasional, maka dia akan berubah mindsetnya untuk melayani. Yang biasanya kalau di daerah kami Pak, orang kalau di tepi jalan itu biasa mepe kasur gitu Pak ya, mepe jemuran. Sekarang karena ada wisatawan sudah malu taruh di belakang. Jadi budayanya juga sudah berubah ya. Nah budaya yang ketiga adalah budaya tadi konservasi. Yang tadinya mulai buang sampah sembarangan,
ya yang tadi biasa motong hutan Pak, motong pohon, ngambil binatang, semua ini kembali ke konservasi Pak. Mereka justru sekarang merawat, guide-guide yang dulu mencuri apa kalau kami itu Pak, manuk ibaratnya ya, burung lalu motongin pohon. Sekarang enggak, dia jadi guiding Pak. Karena setiap guiding udah dibayar. Kalau dulu enggak Pak, harus mencuri itu. Maka perubahan mindset luar biasa. Dan yang terakhir bagi kami adalah Geopark ini sudah dirasakan dampak ekonominya. Bagaimana PDRB di Kabupaten Banyu sekarang meningkat, ya income per kapita meningkat, kemiskinan menurun, dan yang paling penting rumah-rumah tinggal tidak lagi sekedar dihuni oleh rumahnya sendiri, tapi sekarang menjadi homestay yang mendapatkan rupiah dari keberadaan wisatawan itu sendiri. Dan yang terakhir branding, tadi saya nggak pantun Pak, branding Pak. Geopark semakin dilestarikan, semakin mensejahterakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya. Makasih. Jadi kalau Geopark ini mau berhasil, tentu tergantung komitmen pemerintahnya. Berhasil tidaknya Geopark di daerah tergantung bagaimana perhatian pemerintahnya. Jadi tentu mudah-mudahan di peringatan tahun ke-6 Pak Yos bersama kami sudah bukan wakil bupati lagi, sudah menjadi bupati insya Allah. Doakan saja ya. Ya. Pak Yos jadi bupati Sukabumi, Pak Sahban jadi bupati Pangkep, supaya komitmen semakin kuat loh. Gitu ya. Diaminkan aja jangan. Kalau diaminkan, dan tentu selaku pemerintah daerah tentu berkomitmen bagaimana supaya Geopark ini menjadi prioritas utama daerah untuk selalu kita memperhatikan. Jadi tidak ada lagi harga mati. Geopark ini ada harga mati bagi suatu daerah dalam rangka bagaimana masyarakat kita bisa ya, dari sisi ekonominya bisa lebih baik lagi. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, mantap sekali Bapak. Boleh tepuk tangannya? Iya, yang meriah. Ya, dari Kebumen semangatnya masih sama, bagaimana reconnecting people to Mother Earth, bagaimana menghubungkan kembali manusia dengan Ibu Pertiwi kita. Insya Allah saya juga ternyata mungkin kita seirama sehati dengan Ijen juga. Saya menulis Pak dari tadi Pak, ternyata hampir sama. Tulisan saya adalah buminya lestari, masyarakatnya sejahtera. Jadi insya Allah dengan Geopark betul-betul kita bisa mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dan mohon izin kami menggunakan forum yang terhormat ini untuk mengundang Bapak dan Ibu sekalian. Insya Allah besok di tanggal 24 Juli di bulan ini, bersamaan dengan hampir beriringan bersamaan dengan pada saat kami juga akan menerima assessment. Setelah assessment kita akan menyelenggarakan International Joint Symposium on Quality Tourism in Geopark. Insya Allah di Kebumen kami sekaligus mengundang Bapak dan Ibu untuk bisa berkenan hadir hybrid, insya Allah bisa hadir secara langsung untuk membuktikan lantai dasar Samudra Purba. Undangan jelas Pak, nanti kami kirim Pak. Insya Allah yang akan hadir memberikan materi bersama-sama ini dari Universitas Teknologi Malaysia, konfirmasi, kemudian dari UNPAD, dari School of Tourism Vietnam, insya Allah, kemudian juga dari BRIN. Nah, mohon dukungannya, doanya, semoga kegiatan bisa dilaksanakan dengan lancar dan baik. Sekaligus saya tidak lupa juga, mohon ini karena hadir mungkin saya hitung lebih dari 40 orang di dalam ruangan ini. Mohon doanya, semoga di minggu ketiga ini mulai tanggal 20 Juli kami menerima tim assessment UNESCO Global Geopark bisa memberikan yang terbaik, hasil yang terbaik, dan semoga sebagai adik yang baik, junior yang baik, tentunya abang saya dari Ijen akan bangga kalau angka 870-nya itu dilewati ya Bang. Nah, jadi mohon dukungannya, doanya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih, mohon tepuk tangannya sekali lagi ya. Saya minta sekali lagi tepuk tangan untuk kepada 4 panelis.
yang lebih meriah. Oke. Yang telah meluangkan waktunya, terima kasih sekali. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan into ke dalam percakapan dan diskusi kita pada siang hari ini. Semoga seluruh ikhtiarnya baik dari peserta maupun dari Bapak-Bapak sekalian di sini untuk membangun daerah masing-masing bisa berjalan lancar ya Pak ya, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir pada diskusi hari ini mendapatkan banyak insight atau dapat pengalaman lah ya dari apa yang diceritakan oleh panelis di sini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta GeoFest yang ikut berpartisipasi dalam menyimak dan juga bertanya dan bertahan sampai akhir tidak keluar gitu ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk tetap berada di panggung, cause there will be a token of appreciation. So I would like to invite the chairman of Indonesian Geopark Network, Mr. Muhammad Farid Zaini, and also the chairman of Indonesian Geologists Association, Mr. STJ Budi Santoso, to give the token of appreciation to all speakers and the moderators today. Ladies and gentlemen, this is token of appreciation to all panelists and also the moderators to this first panel session. Okay, thank you to Miss Ana Rohma Septiana for lead this session very well, and also I would like to say thank you to all of our panelists in this session, and please giving applause to our moderator and all panelists. Okay, ladies and gentlemen, the next agenda is the signing of Memorandum of Agreements between Kebumen Aspiring UGGP, Indonesia Ciletuh Palabuhan Ratu UGGP, and Langkawi UGGP about joint event of the 6th Geotourism Festival and International Conference 2025. So I would like to invite the General Manager of Kebumen Aspiring UGGP, Mr. Sigit Tri Prabowo, and the Chairman of Ciletuh Palabuhan Ratu UGGP, Mr. Ios Somantri, to sign the Memorandum of Agreement. And also in this moment, I would like to invite the Chairman of Indonesian Geopark Network, Mr. Muhammad Farid Zaini, and also the representative of Langkawi UGGP, and also Mr. STJ Budi Santoso to join this memorable moment for Geopark development.